Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan konformal. Jadi, pemetaan konformal ini tidak bisa lepas dari fungsi variabel kompleks. Kita review kembali. Jadi, misalkan S adalah sebuah himpunan bilangan kompleks, kemudian simbol Z itu bisa bernilai salah satu dari bilangan kompleks dalam himpunan tadi disebut sebagai variabel kompleks. Jika setiap bilangan pada variabel Z berkorespondensi dengan satu atau lebih dari satu variabel kompleks W, bisa dikatakan W adalah fungsi dari Z dan dituliskan sebagai W sama dengan F dalam kurung Z. Jadi W di sini merupakan variabel tidak bebas dan Z adalah variabel bebas. Untuk fungsi bernilai tunggal, ini adalah fungsi di mana tiap Z, ya, tiap variabel bebas itu hanya mempunyai satu pasangan variabel tak bebasnya atau nilai W-nya. Tentu saja di sini merupakan fungsi variabel kompleks, baik Z maupun W, kedua-duanya merupakan variabel kompleks. Nah, dalam kaitan ini S itu akan merupakan himpunan dari domain dari F, jadi himpunan S tadi ya, S yang merupakan himpunan bilangan kompleks tadi merupakan domain dari fungsi variabel kompleks tersebut, domain dari F, dan himpunan bagian yang memenuhi nilai F tentu saja yang ada pada W ya disebut sebagai range dari F. Jadi W ini adalah variabel kompleks, merupakan variabel tak bebas tadi. Kalau Z itu variabel bebas, kita tahu Z ini akan terdiri dari dua komponen, real dan imajiner. Sehingga bagian real ini juga merupakan variabel, umumnya diberi simbol X, dan imajiner variabel umumnya diberi simbol Y. Kemudian untuk variabel tak bebasnya atau bayangan dari fungsi gitu ya, dari W itu juga terdiri dari bagian real dan imajiner. Bagian realnya disimbolkan dengan U dan imajinernya disimbolkan dengan V ya. Dan kalau kita lihat hubungannya antara variabel tak bebas dan variabel bebasnya. Nah, variabel tidak bebas ini ya, bagian realnya U itu dipengaruhi tidak hanya oleh X dari Z, tetapi juga Y dari Z ya. Jadi U yang merupakan variabel real dari variabel W itu dipengaruhi baik bagian real maupun bagian imajiner dari asalnya ya, dari bilangan asalnya, bilangan kompleks asalnya. Demikian juga untuk bagian imajinernya ya, dari W juga dipengaruhi oleh baik X maupun Y. Oke. Nah, kalau kita ya, misalkan kita tadi W itu merupakan fungsi dari Z. Nah, sekarang jika misalkan fungsinya kita beri nama G ya, dan kemudian G ini adalah merupakan inverse dari W, jadi kita kembalikan ke Z. Jadi kalau dilihat pemetaannya dari W ya kembali ke Z, maka disebut sebagai fungsi inverse. Contoh di sini Fz sama dengan Z kuadrat plus 3Z, jadi fungsi Fz ini adalah rumusan fungsinya. Kemudian jika diminta untuk menentukan nilai fungsi Fz, jika Z-nya adalah 1 plus 3J, ya, maka untuk cara pertama ya kita bisa gunakan bahwa Fz itu akan merupakan W ya bayangannya, dan W itu terdiri dari U dan VJ ya. Jadi V adalah bagian imajinernya. Ya, maka kita masukkan dulu Z ini sebagai variabel bebas dengan variabel X sebagai variabel real dan Y sebagai variabel imajiner ya.
Kita gunakan ini dulu. Kemudian Z sama dengan X plus YJ ini kita masukkan ke dalam formulasi dari fungsi tadi. Ya, jadi Z kuadrat ya berarti X plus YJ kuadrat ditambah 3 kali Z ditambah 3 kali X plus YJ. Nah, jadi ini kita operasikan X kuadrat plus 2YJ kemudian plus J kuadrat Y kuadrat. Nah, plus J kuadrat itu min 1 sehingga J-nya hilang menjadi min ya. Menjadi min Y kuadrat. Kemudian yang di belakang ini ya 3X ditambah 3YJ. Nah, kita kumpulkan bagian yang tidak ada J-nya. Itu adalah bagian real dari nilai fungsi FZ tadi. Atau kalau kita katakan sebagai variabel W untuk variabel tak bebasnya, maka ini adalah bagian real dari variabel W dan ini adalah bagian imajiner dari variabel Z. Nah, kita lihat ya pada bagian real ini yang mempengaruhi nilainya tidak hanya X tapi juga Y. Demikian juga pada bagian imajiner. Nah, FZ ini kita katakan sebagai hasil atau nilai fungsi dari Z tertentu. Atau ya kita bisa katakan bahwa FZ itu merupakan bayangan dari titik asal yang disebabkan oleh fungsi transformasi ini. Nah, oke, kalau kita sudah dapatkan rumusan ini, maka kita bisa memasukkan di sini bahwa Z sama dengan 1 plus 3J, berarti X-nya 1, J-nya 3, kita masukkan ke dalam rumusan ini. Ya, didapatkan X kuadrat itu 1 kuadrat, min Y kuadrat itu min 3 kuadrat, ditambah 3 kali 1, dan seterusnya kita dapatkan nilai FZ sama dengan min 5 plus 15J atau I. Ya. Nah, tapi bisa juga kita langsung masukkan ya. Tadi Z-nya kan 1 plus 3J. Nah, kita masukkan saja di sini langsung. Berarti 1 plus 3J kuadrat ditambah 3 kali ini Z-nya tadi. Nanti kita akan dapatkan nilai yang sama. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita mencari nilai fungsi dari satu variabel Z? Yang terjadi adalah ini. Ya. Jadi Z tadi itu adalah satu bilangan yang ada pada bidang kompleks Z. Ya. Kemudian oleh satu fungsi tertentu, dia dipetakan ke dalam bidang kompleks yang lain. Yang ini adalah bidang kompleks untuk variabel tidak bebasnya. Bidang kompleks W. Ya, dengan sumbu real U dan sumbu vertikalnya merupakan sumbu imajiner V. Kita perhatikan. Jadi oleh fungsi tadi, saya memetakan ya, titik Z yang diketahui nilainya tadi ke dalam titik W di sini. Jadi posisi Z di sini dipetakan ke dalam bidang kompleks W. Kita lihat di sini fungsi variabel kompleks itu juga bisa dikatakan sebagai transformasi. Ya. Oke, jadi karena kita mentransformasikan ya dari satu titik pada satu bidang menjadi ke titik lain ke bidang yang lainnya yang berbeda ya. Oke. Fungsi yang memetakan tiap titik pada bidang kompleks Z ke bidang kompleks W dinamakan fungsi pemetaan. Perhatikan ya pada gambar ini. Titik P itu oleh suatu fungsi ditransformasikan ya. Titik P yang ada pada bidang kompleks Z ditransformasikan ke titik P aksen yang ada di bidang kompleks W. Ya. Demikian juga yang Q di sini ditransmisikan ke bidang kompleks W. Ya, jadi Q aksen. Perhatikan di sini ya. Ternyata kalau P dan Q, ya, P dan Q ini merupakan dua titik penghubung satu kurva, contoh di sini kurvanya ini, ya, ditransformasikan atau dipetakan
ke dalam bidang kompleks W, kita lihat ada, kalau kita lihat secara kasat mata, berubah bentuknya. Ya, berubah bentuknya, berubah juga arahnya. Nah, sekarang pemetaan konformal itu apa? Nah, pemetaan konformal adalah pemetaan, ya, sama ya, berarti dia mentransformasikan dari satu titik bidang kompleks Z ke titik lain bidang kompleks W. Ya. Pemetaan yang mempertahankan besar dan arah sudut antara dua kurva. Nah, pemetaan yang punya sifat khusus ini, jadi dia mempertahankan besarnya sudut jika ada dua kurva di situ, ya. Itu ketika dipetakan mungkin bentuknya berbeda, tetapi besarnya sama, ya, besar dan arahnya sama. Positif negatifnya sama untuk sudutnya. Nah, pemetaan yang seperti itu dinamakan pemetaan konformal. Ya. Oke. Nah, jika dilihat suatu fungsi transformasi seperti ini dikatakan merupakan pemetaan konformal pada Z0 jika, nah ini syaratnya ya, jika f atau jika fungsi itu analitik di titik Z0 dan turunan pertama dari Z0 itu tidak sama dengan 0. Nah, syarat ini yang akan menjadi syarat apakah suatu pemetaan tadi konformal atau tidak. Ya, tentu saja selain ini juga bahwa sudutnya tidak berubah untuk dua arah. Contoh pada gambar di sini. Ya, ini adalah kurva asal pada bidang kompleks Z dipetakan menjadi kurva bayangan ya pada bidang kompleks W. Nah, pada contoh di sini karena ini bentuknya tidak lurus, maka untuk mencari sudut antara dua kurva tadi kita cari apa? Garis singgung kurva ya, garis singgung kurva. Di sini bahasanya adalah pada Z0 ya, berarti garis singgung kurva baik C1 maupun C2 pada Z0. Lalu sudutnya adalah diukur ya, diukur sudut yang terbentuk antara dua garis singgung tadi. Nah, kalau kita lihat di sini untuk pemetaan konformal, besarnya sudut untuk dua kurva yang tetap ya pada satu titik tertentu Z0 itu sama. Kalau sama maka dinamakan pemetaan konformal. Selain itu juga bahwa dia harus analitik pada titik Z0 dan turunan pertama dari Z0 itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks, kita kembali lagi ya, kita ke review lagi ya. Kita gunakan persamaan Cauchy-Riemann. Ya. Jadi misalkan fungsi kompleks W, fungsi kompleks Fz ya, yang sama dengan W sama dengan UXY, jadi U ini dipengaruhi oleh XY dan JV XY. Nah, V-nya juga dipengaruhi oleh XY. Fungsi F analitik pada domain D jika dan hanya jika turunan parsial dari U dan V memenuhi dua persamaan Cauchy-Riemann. Nah, ini persamaannya. Ya. UX sama dengan VY dan UY sama dengan min Vx. Nah, UX adalah do U per do X ya. Jadi do U per do X sama dengan VY. Nah, VY yang ini ya. Do V per do Y ya. Jadi do U per dx ya, do X ya berarti kita menurunkan U terhadap X ya. Demikian seterusnya. Oke. Nah,